Selain melalui metode touchplot, penentuan band gap juga dapat dilakukan melalui metode Kubel-Kamang. Nah, metode Kubel-Kamang ini pun pada metode ini juga dilakukan penurunan rumus, di mana penurunan rumus yang dilakukan melalui persamaan yang sama dengan metode touchplot, yaitu A dikali H dikali Pi pangkat N atau pangkat Y sama dengan A dikali H dikali V dikurang EG. Nah, diketahui bahwa A atau alfa ini merupakan atau sama dengan nilai dari F dikali R, atau pada penjelasan ini F dikali R itu merupakan fungsi Kubel-Kamang. Nah, setelah melalui penurunan rumus diketahui bahwa F dikali R sama dengan K per S, yang mana K merupakan koefisien serapan dan S merupakan koefisien hamburan. Nah, K per S ini sama dengan 1 dikurang R kuadrat dibagi 2R. Nah, karena K per S merupakan sama dengan F dikali R atau fungsi Kubel-Kamang, maka F dikali R sama dengan 1 dikurang R kuadrat dibagi 2R. Nah, selain dilakukan penurunan rumus, dilakukan juga pengkonversian hubungan absorbansi, reflektansi, dan transmisi, di mana hubungan ketiganya yaitu A sebagai absorbansi ditambah T sebagai transmisi dan R sebagai reflektansi sama dengan 1. Lalu untuk pengkonversiannya, untuk absorbansi menjadi reflektansi yaitu A sama dengan 1 dikurang T dikurang R, sedangkan untuk pengkonversian reflektansi menjadi absorbansi yaitu R sama dengan 1 dikurang A ditambah T. Nah, metode Kubel-Kamang ini juga pada kesempatan kali ini dilakukan untuk menentukan nilai band gap dari data yang sama pada metode touchplot sebelumnya, yaitu data mentah dari UV DRS yang kemudian akan ditentukan nilai band gap-nya melalui aplikasi Origin Lab. Nah, melalui data mentah DRS yang sama ada percobaan penentuan band gap di metode touchplot. Nah, pada kesempatan kali ini pun dilakukan penentuan band gap melalui metode Kubel-Kamang dengan data yang sama melalui pengolahan data, di mana dilakukan beberapa penentuan, yaitu penentuan dari persen R, juga ada penentuan nilai K, nilai S, nilai FR, dan nilai FR kali H dikali Pi pangkat 2. Nah, untuk nilai persen R atau itu dilakukan melalui perhitungan reflektan dibagi 100, nilai reflektan dari data mentahnya. Lalu untuk nilai K atau koefisien K itu dilakukan melalui 1 dikurang dari persen reflektan yang telah didapatkan sebelumnya, lalu dipangkatkan 2. Nah, lalu untuk S atau nilai dari faktor penghamburan itu didapatkan dari 2 dikali nilai persen reflektan yang ini. Lalu selanjutnya untuk nilai FR atau nilai dari fungsi Kubel-Kamang ini didapatkan melalui perhitungan K dibagi S atau nilai dari koefisien K dibagi nilai dari faktor penghamburan yang telah didapatkan. Nah, lalu yang terakhir adalah nilai dari F R dikali H dikali Pi pangkat 2 merupakan nilai yang didapatkan dari FR atau nilai dari fungsi Kubel-Kamang dikali energi, di mana energi ini telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya pada metode touchplot yang melalui nilai 1240 dibagi wavelength dari data DRS-nya. Nah, kemudian data-data tersebut setelah didapatkan akan dilakukan pengolahan sehingga didapatkan sebuah kurva pada sebuah grafik melalui aplikasi Origin Lab, di mana data yang akan digunakan adalah nilai energi dengan nilai dari FR HP kuadratnya. Setelah memasukkan nilai dari energi dan VRHP kuadrat yang telah didapatkan pada Microsoft Excel, kemudian nilai tersebut kita plot sebagaimana
pada saat penyemprotan di metode touchplot hampir sama. Kita pilih line dan didapatkan grafik seperti ini. Lalu tentukan dulu ininya sehingga memudahkan perhitungan, di mana pembacaannya nanti akan dibaca melalui screen reader. Nah, kita hampir sama seperti pada touchplot. Kita buat dulu garis, lalu kita tarik garis lurus pada kurva dengan garis linearnya. Nah, setelah itu kita perbesar agar memudahkan dalam penentuan nilai bandgap, dan kita ganti warnanya agar terlihat lebih beda. Lalu kita baca nilainya, yaitu dengan screen reader didapatkan nilai bandgap atau nilai X sebesar 3,2101. Nilai bandgapnya sebesar 3,2101. Mungkin sekian yang dapat dijelaskan dari penurunan rumus serta penentuan nilai bandgap dari metode touchplot dan metode kubel kamu. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.